datang para juri dan seluruh penonton. Kami dari tim Mia Koko, perwakilan dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, ingin mempersembahkan karya UI UX kami yang berjudul Kampus Asia, aplikasi kampus cerdas dan terintegrasi Institut Asia. Mengapa kami memilih nama Kampus Asia? Karena nama ini dipilih untuk mempresentasikan identitas kampus kami secara langsung. Kami ingin menciptakan aplikasi yang mewakili branding kampus secara digital yang dikenali dengan mudah oleh mahasiswa dan dosen dan mencerminkan semangat transformasi teknologi di lingkungan Institut Asia. Dengan nama Kampus Asia, kami menghadirkan kesan profesional, relevan, dan membangun koneksi emosional dengan seluruh sivitas akademika. Untuk logo sendiri, kenapa kami memilih logo Institut Asia? Karena kami ingin membrandingkan lebih untuk Institut Asia. Dan filosofi warna yang kami gunakan yaitu warna navy blue yang melambangkan kepercayaan, kestabilan, dan profesionalisme. Warna ini menjadi dasar identitas visual aplikasi yang mencerminkan institusi pendidikan yang terkredibel. Yang kedua yaitu warna azure blue, yaitu warna yang memberikan nuansa inovasi, kemajuan, dan keterbukaan terhadap teknologi, yang mana warna ini sangat cocok untuk tema kampus digital dan pintar. Yang ketiga yaitu warna light blue atau grey, yang memberikan kesan tenang, nyaman di mata, dan mendukung keterbacaan yang baik. Warna ini berfungsi sebagai latar yang menyeimbangkan warna primer. Yang keempat yaitu putih. Putih yaitu menyimbolkan kesederhanaan, transparansi, dan aksesibilitas. Menjadi warna yang netral yang memperkuat struktur visual antarmuka. Dan yang terakhir kami menggunakan warna hitam, digunakan untuk kontras tinggi, mempertegas teks dan icon, serta memastikan aksesibilitas pada berbagai perangkat. Kami percaya bahwa kombinasi nama dan warna ini akan menciptakan pengalaman digital kampus yang modern, humanis, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna. Selamat menyaksikan presentasi karya kami berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan garis besar proses pengerjaan mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan desain. Yang pertama yaitu kita melakukan identifikasi masalah. Kami memulai dengan mengamati dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dialami mahasiswa dan dosen di lingkungan kampus, seperti informasi kampus yang tersebar banyak di beberapa platform, lalu jadwal perkuliahan dan absensi yang tidak terintegrasi, kurangnya akses digital untuk layanan akademik dan administrasi, dan tidak adanya wadah resmi untuk forum diskusi dan interaksi sosial antar sivitas akademika. Dari beberapa penuturan, kami menyimpulkan bahwa kampus memerlukan sebuah aplikasi yang terpusat dan mampu menyatukan kebutuhan akademik, administratif, dan sosial dalam satu platform. Lalu untuk perumusan masalah, kami membangun aplikasi mobile terintegrasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan keterhubungan dan kenyamanan dalam aktivitas kampus sehari-hari. Setelah kita merumuskan permasalahan, kita melakukan riset pengguna. Kami melakukan observasi ringan dan wawancara dengan mahasiswa serta dosen, yang hasilnya 90% pengguna menginginkan fitur jadwal dan absensi otomatis. Mayoritas dosen membutuhkan sistem pengumuman dan rekap kehadiran yang praktis, dan mahasiswa ingin forum kampus dan pusat informasi yang aktif dan tertata. Lalu berikutnya kami melakukan pemetaan fitur utama. Dari hasil riset kami menyusun fitur utama, yaitu yang pertama Smart Schedule, jadwal kuliah otomatis dan sinkron dengan kalender. Yang kedua presensi dan kelas digital, absensi berbasis lokasi dan QR serta ruang kelas online. Yang ketiga, notifikasi kampus terpadu, yaitu pengumuman resmi dari institusi. Dan yang keempat, layanan administratif digital, yaitu akses KHS, KRS, dan lain-lain. Yang kelima, sosial kampus. Sosial kampus ini yaitu forum akademik dan komunitas. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan fasilitas, yaitu mengecek ruang kosong, lab, dan menyewa ruangan. Yang berikutnya yaitu kami membuat wireframe dan user flow. Kami menggambar wireframe awal secara skematis dan menyusun user flow dari login, dashboard, hingga interaksi via fitur untuk memastikan alur penggunaan logis dan efisien. Yang berikutnya yaitu desain visual atau high fidelity UI. Setelah wireframe matang, kami membuat desain visual dengan prinsip konsistensi warna, ikonografi, dan tipografi. Aksesibilitas untuk berbagai tipe pengguna, dan responsif dan intuitif untuk perangkat mobile. Warna dan komponen visual dirancang agar ramah mata, modern, dan sesuai karakteristik kampus. Yang ketujuh yaitu kami melakukan pembuatan prototipe interaktif. Prototipe dibuat menggunakan Figma dengan interaksi simulatif untuk menampilkan navigasi antar fungsi, simulasi edit profil, lihat jadwal, presensi, hingga forum kampus.
Yang kedelapan yaitu kami melakukan uji coba dan evaluasi internal. Kami mengadakan uji coba internal terhadap beberapa pengguna target. Masukan digunakan untuk menyempurnakan tombol dan label, mengurangi beban informasi di satu layar, menambahkan alur bantuan dan informasi tentang aplikasi. Berikutnya saya akan menjelaskan demonstrasi aplikasi yang kami buat. Yang pertama, ini tampilan awalnya terdapat ada denah ruangan kampus. Berikutnya ada informasi tentang fakultas dan prodinya. Lalu ada informasi terbaru yang ada di kampus. Saya akan menjelaskan fitur login untuk mahasiswa. Ini ada jadwal kelas. Berikutnya ada fitur forum, yaitu berisikan percakapan-percakapan untuk mahasiswa. Ini ada pengumuman terbaru yang dari kampus. Lalu ada komunitas, yaitu untuk komunitas setiap prodi dan juga dari kampus. Lalu di sini ada chat buat kayak setiap mahasiswanya itu kita memiliki teman yaitu kayak gitu. Kemudian ada fitur presensi. Untuk presensi ini menggunakan scan QR. Nanti akan keluar scan QR-nya. Nanti kita akan scan ke ruangan. Kemudian ini izin untuk tidak masuk. Kita akan memilih kita tanggal berapa mata kuliah dan ini dan seterusnya. Lalu kita ajukan. Kemudian bentuk seperti ini. Lalu ada rekap presensi. Bentuk seperti ini. Ini kita bisa milih. Terus ada fitur SKP. Ini kita mengajukan poin SKP. Lalu kita mengisi beberapa isi di sini. Lalu kita mengajukannya juga. Dengan mengajukan dan akan keluar pengajuan berhasil. Lalu selanjutnya ada status pengajuannya. Kita bisa mengecek status pengajuan yang kita ajukan untuk SKP-nya. Kemudian riwayat pengajuannya seperti ini. Dan ini informasi untuk poin-poinnya kita dapat berapa. Lalu ini untuk SKP yang kita ajukan disetujui atau tidak. Kemudian fitur KHS. Di sini untuk melihat nih hasil selama 1 semester kita kuliah. Berikutnya ada KRS. Ini. Untuk melihat mata kuliah dan kita bisa mengajukan KRS di aplikasi ini. Tetapi kita belum melakukan KRS-an, jadi akan muncul KRS belum dimulai, pengumuman dari akademik. Kalau semisal nanti kita sudah KRS, nanti akan diinformasikan dari akademiknya sendiri di forum tadi. Untuk pembayarannya, kita nanti akan diberitahukan informasi untuk tagihan UKT ataupun SPP nanti keluar di fitur pembayaran yang kita akan bayar. Ada metode pembayaran dua, yaitu BNI dan Mandiri. Dan di sini ada agenda-agenda yang ada di kampus di NVIDIA. Ini kemudian kita ke profil, yaitu berisikan edit foto, terus ada umum biodata seperti ini, data-data umum, orang tua, wali, statusnya, dan juga data diri mahasiswa ada di sini semua. Kemudian di sini ada fitur materi, yaitu mahasiswa bisa mengakses materi. Nah, nanti di sini akan terdapat videonya, dan di sini ada teks materinya. KRS sudah, jaga bayar sudah. Transkrip, untuk transkripnya kita bisa memilih fitur transkrip. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ini tadi. Ya. Nah, di sini kita ada fitur ruangan, jadi kita bisa memesan meminjam ruangan yang ada di kampus. Kita bisa melihat di sini ruangan apa yang kosong dan ruangan apa yang sudah dipakai oleh mahasiswa lalu. Kita bisa melihat Dena juga seperti ini denanya. Ini di Dena lantai 1 terdapat beberapa ruangan. Ini lantai 2 dan berikutnya sampai lantai 1. Lalu kita bisa memesan ruangan dengan mengklik pesan.
lalu kita mengisi hari atau tanggalnya, waktunya kapan, dan penjelasan kenapa kita meminjam ruangan ini. Jadi kita bisa mengeklik pesan, kemudian keluar slip ini, dan kita sudah bisa memesan ruangannya. Kita kembali ke fitur forum, yaitu di sini kita ada pemberitahuan tentang kampus. Nah, nanti seperti ini contohnya, nanti semuanya juga seperti ini. Kemudian ini riwayat pembayaran yang sudah kita lakukan selama kita melakukan administrasi pembayaran. Untuk di pengaturannya ada notifikasi. Untuk modenya kita bisa mengubahnya menjadi mode kelas. Tampilannya seperti ini, kita mode kelas. Di sini ada jadwal kelasnya. Nah, kita bisa melihat jadwal kelas kita selama 1 semester di sini. Kita ubah modenya. Ini ada fitur logout, kita bisa keluar. Nah. Baik, berikutnya saya akan mendemonstrasikan untuk yang login di dosen. Ini kita bisa masuk sebagai dosen. Nah, di sini sama seperti mahasiswa, ada jadwal kelas yang akan diajar untuk agendanya. Sama kita lihat di jadwal. Jadi ini ada keterangan untuk jadwal apa saja yang akan diajar di ruangan mana, di kelas apa. Kita juga bisa mencetak PDF-nya. Di sini juga ada fitur tambah jadwal. Jika kita ingin menambah, misal ada kelas baru, kita bisa di sini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi. Ini sama seperti di mahasiswa, namun kita bisa menambahkan materi sebagai dosen. Ini bisa dipilih, misal matematika teknik 1, kita bisa unggah file nanti, lalu kita unggah. Oke, berikutnya kita akan masuk ke ruangan. Ini juga sama seperti di mahasiswa tadi, bisa pesan, lalu kita juga bisa melihat dana dari lantai 1, 2, sampai lantai 4 semuanya. Kemudian ini ada pengajuan cuti. Jadi di sini sebagai dosen kita bisa mengajukan cuti di tahun ajaran berapa dan semester keberapa, dan juga harus menerangkan keterangan cuti itu alasannya yang jelas. Kemudian di sini kita bisa mengabsen untuk presensi mahasiswanya, kita melalui aplikasi ini juga. Kita bisa pilih mata kuliah, misal ini semester 1 pertemuan ke. Untuk jenis presensi ada 3, kita coba dari scan QR dulu. Jadi mahasiswanya nanti yang akan meng-scan QR code di sini, dan nanti akan auto ke rekap presensinya. Kemudian kita coba yang online. Di sini jadi kita memberikan kode ini, kode presensi pada mahasiswa, nanti mahasiswa yang menginputkan kodenya, dan ini juga hanya berlaku 30 menit. Untuk yang terakhir itu yang manual. Nah, jadi kita misal ini nomor 1, kita bisa manual hadir, sakit, izin, atau apa. Kita juga bisa melihat rekap presensi yang sebelum-sebelumnya. Untuk di pengaturan juga sama persis, semuanya seperti di mahasiswa. Jadi ini udah di mode gelap. Ini juga ada pusat bantuan. Kemudian untuk profil, kita bisa melihat data diri kita di sini semua. Kita juga bisa edit profil, ganti foto. Ini nanti bisa diedit. Oke. Mungkin itu saja penjelasan aplikasi dari kami. Sekian, terima kasih.